Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Hasmi, Ketua dari Kelompok 5. Di video ini kami akan membahas tentang peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk dibagi menjadi 4. 1. Kejadian saling lepas. 2. Kejadian tidak saling lepas. Dan ketiga, kejadian saling bebas. Dan keempat, kejadian besaran. Yang pertama yaitu kejadian saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi secara bersamaan. Rumus kejadian saling lepas adalah peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Sekarang kita masuk ke contoh pertama. Pada pelemparan dua buah dadu sekaligus, hitunglah peluang muncul mata dadu berjumlah 6 atau berjumlah 11. Jadi peluang muncul mata dadu kita ibaratkan jadi kejadian A, dan peluang muncul mata dadu berjumlah 11 kita ibaratkan menjadi kejadian B. Jawab. Kejadian A, peluang muncul dadu berjumlah 6. Peluang muncul dadu berjumlah 6 bisa saja 1,5, 2,4, 3,3, 4,2 dan 5,1. Jadi NA-nya sama dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kejadian B, peluang muncul dadu berjumlah 11. Peluang muncul mata dadu berjumlah 11 bisa saja 5,6 dan 6,5. Jadi NB-nya sama dengan 2, 1, 2. Kemudian kita mencari NS. NS sama dengan 6. 6 dari mana? Dari keseluruhan jumlah mata dadu. Dipangkatkan 2. 2 dari mana? 2 buah dadu dilemparkan. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Setelah itu kita mencari peluang A dan peluang B. Peluang A, rumusnya NA per NS. NA sama dengan 5 dan NS sama dengan 36. Setelah itu kita mencari peluang B. Peluang B, rumusnya NB per NS. NB-nya berapa? NB-nya 2. Dan NS berapa? NS-nya 36. Setelah ini dapat, kita langsung masukkan rumusnya. Peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Kita masukkan peluang A 5 per 36 ditambah 2 per 36. 2 per 36. Jadi hasilnya 7 per 36. Akan mengerjakan contoh 2 dari kejadian saling lepas. 2 buah dadu dilemparkan bersama-sama 1 kali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 6 atau ganjil adalah. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 6 adalah kejadian A. Dan peluang munculnya mata dadu berjumlah ganjil adalah kejadian B. Munculnya mata dadu berjumlah 6 adalah 15, 24, 33, 42, dan 51. NA sama dengan 5. 5 ini kita dapat dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Munculnya mata dadu berjumlah ganjil adalah 12, 14, 16, 21, 23, 25, 32, 34, 36, 41, 43,
45, 52, 54, dan 56. 61, 63, 65. N, B sama dengan 18. 18 dapat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. NS sama dengan 6. 6 dari mana? 6 dari jumlah keseluruhan mata dadu. Dipangkatkan 2. 2 dari mana? 2 dapat dari 2 buah dadu dilempar bersama-sama satu kali. Sama dengan 6 pangkat 2 sama dengan 36. Peluang A sama dengan 5/36. Peluang B sama dengan 18/36. Peluang A atau B sama dengan peluang A tambah peluang B sama dengan 5/36 ditambah 18/36 sama dengan 23/36. Inilah hasil jawaban dari munculnya mata dadu berjumlah 6 atau ganjil. Materi kedua yaitu tentang kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi secara bersamaan. Rumus dari kejadian tidak saling lepas adalah peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. 2 buah dadu berwarna merah dan biru dilempar satu kali bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu berwarna merah atau munculnya mata dadu lebih dari 5 untuk dadu berwarna biru. Kita misalkan dadu berwarna merah jadi kejadian A dan dadu berwarna biru jadi kejadian B. Jawab. Kejadian A, peluang muncul mata dadu lebih dari 4 untuk warna merah. Peluang muncul mata dadu lebih dari 4 untuk warna merah bisa saja 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, dan 6,5, 1,6, 2,6, 3,6, 4,6, 5,6 dan 6,6. Jadi NA-nya sama dengan 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan kita mencari kejadian B. Kejadian B, peluang muncul mata dadu lebih dari 5 untuk warna biru. Peluang muncul mata dadu lebih dari 5 untuk warna biru bisa saja 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, dan 6,6. Jadi NB-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita mencari NS-nya. NS sama dengan 6.
6 dari mana? Dari keseluruhan jumlah mata dadu. Dipangkatkan 2, 2 dari mana? 2 buah dadu berwarna merah dan biru. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Setelah itu kita mencari NA irisan B. Dari himpunan pertama dan himpunan kedua, atau himpunan A dan himpunan B, manakah yang apakah ada yang saling beririsan? Ada, yaitu 6,5 dan 6,6. Jadi NA irisan B sama dengan 2. Setelah itu kita mencari peluang A dan peluang B. Peluang A rumusnya NA per NS. NA 12 dan NS 36. Setelah itu kita mencari peluang B. Peluang B NB per NS. NB 6 dan NS 36. Setelah itu kita mencari peluang A irisan B. Peluang A irisan B rumusnya NA irisan B per NS sama dengan 2 per 36. Setelah itu kita masukkan rumusnya. Peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Peluang A 12 per 36 ditambah peluang B 6 per 36 dikurang peluang A irisan B 2 per 36 sama dengan 12 tambah 6 18 dikurang 2 menjadi 16 per 36 disederhanakan menjadi 4 per 9. Jadi peluang muncul mata dadu lebih dari 4 untuk dadu berwarna merah, atau munculnya mata dadu lebih dari 5 untuk dadu berwarna biru adalah 4 per 9. Setelah saya akan mencoba menyelesaikan contoh kedua dari kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Jika peluang kejadian A sama dengan 7 per 10, peluang kejadian B sama dengan 3 per 10, dan peluang kejadian A irisan B sama dengan 4 per 5, maka nilai peluang A atau B sama dengan adalah peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang peluang kejadian A irisan B sama dengan 7 per 10 ini didapat dari peluang A ditambah 3 per 10 ini didapat dari peluang B dikurang 8 per 10 ini didapat dari 4 per 5 dikali 2 sama dengan 2 per 10. Mari kita sederhanakan menjadi 1 per 5. Baiklah, di sini saya akan mencoba menyelesaikan contoh 3 dari kejadian tidak saling lepas. Jika A dan B adalah dua kejadian dengan peluang B komplement sama dengan 0,45, peluang A irisan B sama dengan 0,45, dan peluang A atau B sama dengan 0,85, maka peluang A komplement sama adalah, di sini kita mencari peluang B. Cara mencari peluang B yaitu 1 dikurang peluang B komplement sama dengan 1 dikurang 0,45 sama dengan 0,55. Inilah peluang B. Dan di sini kita mencari peluang A komplement. Cara mencari peluang A komplement yaitu kita menggunakan peluang A atau B. Peluang A atau B yaitu peluang A tambah peluang B dikurang
peluang A irisan B, yaitu peluang A atau B sama dengan 0,85 peluang A yang kita cari tambah peluang B sama dengan 0,55 kurang peluang A irisan B, yaitu 0,45. Nah, di sini kita tinggal mencari 0,85 peluang A, peluang B dikurang peluang A irisan B, yaitu 0,55 dikurang 0,45 sama dengan 0,1, bisa saja 0,10. Di sini kita pindahkan 0,10. Sini kita menghasilkan 0,85 dikurang 0,10 sama dengan peluang A. 0,85 dikurang 0,10 sama dengan 0,75. Jadi peluang A sama dengan 0,75. Nah, di sini kita mencari peluang A komplement sama dengan 1 dikurang peluang A sama dengan 1 dikurang, karena peluang A nya 0,75, di sini kita tulis 0,75 sama dengan 1 dikurang 0,75 sama dengan 0,95. Nah, inilah hasil peluang A komplement. Yang ketiga yaitu kejadian saling bebas. Kejadian A dan kejadian B disebut saling bebas jika kejadian A tidak berpengaruh kepada kejadian B dan sebaliknya. Rumus dari kejadian saling bebas adalah peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Dua dadu dilemparkan bersama, tentukan peluang munculnya mata dadu 2 pada dadu pertama dan mata dadu 5 pada dadu kedua. Kita masukkan mata dadu kedua pada dadu pertama jadi kejadian A, dan mata dadu kelima pada dadu kedua adalah kejadian B. Jawab. Kejadian A, kejadian muncul mata dadu 2 pada dadu pertama. Kejadian muncul mata dadu kedua pada dadu pertama 2,1, 2,2, 2,3, 2,5, dan 2,6. Jadi NA sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kejadian B, kejadian muncul mata dadu 5 pada dadu kedua. Kejadian muncul mata dadu 5 pada dadu kedua bisa saja 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, dan 5,6. Jadi NB sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita mencari NS. NS sama dengan 6. 6 dari mana? Dari keseluruhan jumlah mata dadu. Dipangkatkan 2, 2 dari mana? 2 dadu dilemparkan. Jadi 6 pangkat 2 sama dengan 36. Kemudian kita mencari peluang A dan peluang B. Peluang A, rumusnya NA per NS. NA 6 dan NS 36. Setelah itu kita mencari peluang B.
peluang B, rumusnya NB per NS. NB berapa? NB 6, NS nya 36. Setelah itu kita masukkan rumusnya. Peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B. Peluang A adalah 6 per 36 dikali peluang B 6 per 36. 6 kali 6 sama dengan 36 per 36. Disederhanakan menjadi 1 per 36. Jadi peluang munculnya mata dadu 2 pada dadu pertama dan mata dadu 5 pada dadu kedua adalah 1 per 36. Baiklah, saya akan menyelesaikan contoh kedua tentang kejadian saling bebas. Pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin secara bersamaan, tentukan kalau muncul mata dadu dalam prima, yaitu kejadian A, dan muncul sisi angka pada koin, yaitu kejadian B. Jawab. Kita akan mencari kejadian A-nya. Kejadian A sama dengan kejadian peluang mata dadu bilangan prima sama dengan 2, 2 dan 5. Setelah itu kita akan mencari NA-nya. NA sama dengan 3 itu dapat dari sini. Setelah itu kita akan mencari NS-nya. NS itu sama dengan 6 dan itu dapat dari banyaknya mata dadu. Setelah itu kita akan masuk ke peluangnya. Peluang A sama dengan NA per NS. NA itu sama dengan 3, NS itu sama dengan 6. Setelah itu kita akan mencari kejadian B-nya. Kejadian B sama dengan kejadian peluang muncul sisi angka pada koin. Peluang B sama dengan 1 per 2. Kenapa 1 per 2? Karena koin mempunyai 2 sisi, yaitu angka dan gambar. Peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B. 3 per 6. Peluang B sama dengan 1 per 2. 3 kali 1 sama dengan 3, 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi peluang muncul mata dadu bilangan prima dan muncul sisi angka pada koin yaitu 3 per 12. Yang keempat yaitu kejadian besar. Kejadian besar adalah kejadian tidak saling lepas, tapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Rumus dari kejadian besar adalah peluang A besar B sama dengan peluang A irisan B per peluang B. Sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Pada pemilihan ketua organisasi terdapat 14 calon, 8 laki-laki dan 6 perempuan. Di antara 8 laki-laki yang merupakan calon ketua, 5 di antaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing. Dan di antara 6 perempuan yang merupakan calon ketua, 4 di antaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing. Tentukan peluang yang terpilih adalah laki-laki dan masuk ranking 10 besar. Kejadian A, peluang yang terpilih masuk 10 besar. Dan kejadian B, peluang yang terpilih
adalah laki-laki. Jadi NA sama dengan peluang yang terpilih masuk 10 besar. Yang masuk 10 besar adalah 5 dari laki-laki dan 4 dari perempuan. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Dan NB sama dengan peluang terpilih adalah laki-laki. Terpilih adalah laki-laki, 5 masuk ranking dan 3 tidak masuk ranking. Jadi totalnya 8. Setelah itu kita mencari NA irisan B. NA irisan B adalah NA irisan B adalah 5. Kemudian kita masukkan rumusnya. Peluang A bersyarat B sama dengan peluang A irisan B per peluang B. Peluang A irisan B adalah 5 per 14. 14 itu 8 ditambah 6 per peluang B adalah 9 per 14 sama dengan 5 per 14 dikali 14 per 9. Masih jadi hasilnya 5 per 9. Jadi peluang yang terpilih adalah laki-laki dan masuk ranking 10 besar adalah 5 per 9. Di sini saya akan menjawab dari contoh 2 peluang bersyarat. Mengetahui A dan B adalah kejadian pada ruang sampel S dengan peluang A sama dengan 1 per 4, peluang B 1 per 5, dan peluang A iris B sama dengan 1 per 20. Nilai dari peluang kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi. Oke, di sini saya akan menggunakan rumus peluang A bersyarat B sama dengan peluang A iris B per peluang B. Diketahui peluang A iris B yaitu 1 per 20 per peluang B yaitu 1 per 5. 1 per 20 dikali 5 per 1. 5 dikali 1 yaitu 5. 20 kali 1 yaitu 20. Maka 5 per 20 disederhanakan menjadi 1 per 4. Jadi nilai dari peluang kejadian A dengan syarat kejadian B yaitu 1 per 5. Saya akan menjawab contoh ketiga dari peluang bersyarat. 2 buah dadu dilempar sekali secara bersamaan. Peluang muncul angka 5 untuk dadu kedua dengan syarat kejadian munculnya kedua dadu lebih dari 9 telah terjadi. Jawab. Peluang munculnya angka 5 untuk dadu kedua merupakan peluang A. Sedangkan munculnya kedua dadu lebih dari 9 menjadi peluang B. Peluang A sama dengan 5, dan 65. Maka NA sama dengan 6. Peluang B sama dengan yang lebih dari 9, bisa 10, 11, dan 12. Maka diperoleh 4, 6, 55, 56, 64, 65, dan 66. Maka NB sama dengan 6. Di sini terjadi dua irisan yaitu 55 dan 65. Maka NA irisan B sama dengan 2. Sekarang kita akan mencari peluang A bersyarat B yang telah terjadi sama dengan NA irisan B per peluang B.
Sekian penjelasan materi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.